Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Kali ini kita akan membahas lagi tentang soal FR yang sudah banyak dinantikan oleh teman-teman, baik yang sudah ujian maupun yang belum ujian. Nah, karena ujiannya sekitar sampai tanggal 14 November. Nah, seperti biasa kita akan membahas tentang tes intelijensi umum, yaitu berupa pecahan, ada silogisme, perbandingan, ada deret, dan ada figural. Dan pada video kali ini kita akan membahas part 4. Soal pecahan. Nomor 1. 0,4 ditambah 4 tambah 1, 3 per 5 dikurang 3, 8 per 10 dibagi 19 per 20. Sama dengan A 2 per 2 seperlima, B 1 4 per 5, C 1, D 1 seperempat, E 2. Kita jawab. Kita tulis kembali soalnya ya. Nah, kemudian setelah itu kita ubah menjadi 4 per 10 karena di sini yang 10 dominan dengan 20 ya. Berarti kita buatlah angkanya sepanjang menjadi penyebut 10 ya. 0,4, 4 per 10 ditambah 4, ini 8, ini 1, 5 per 3, itu artinya 1 kali 5. Kemudian ditambah 3, sini adalah 8 per 5. Kemudian dikurang 3, 8 per 10, sama saya tadi caranya, 3 kali 10 dulu, kemudian tambah 8 menjadi min 38 per 10. Dikali dengan 20 per 19 seperti pada episode sebelumnya. Kalau berbentuk bagi, maka pecahan belakangnya dibalik akan berubah menjadi kali, sehingga 38 per 10 dikali 20 per 19. Selanjutnya kita lihat jadikan lagi penyebutnya 5 karena yang paling kecil 5 ya. Coba kita jadikan penyebut 5. Berarti di sini 4 per 10 menjadi, kita bagi 2, ini jadi bagi 2 menjadi 2 per 5. Kemudian tambah 4, 8 per 5 kurang. Nah, di sini 3 per 8 per 19 itu sama dengan 2, 19-nya 1. Kemudian 20 per 10 itu menjadi di sini 2, menjadi di sini 1. Sehingga akhirnya menjadi 2 per 1 dikali 2 per 1. Nah, kemudian kita lanjutkan. Jadi 2 per 5 tambah 4 tambah 8 per 5 dikurang 4. Nah, dari sini karena ada bilangan yang sama, 4 dikurang 4 menjadi 0. Sehingga hasilnya menjadi 2 per 5 ditambah 8 per 5. Itu sama dengan 10 per 5 atau sama dengan 2. Berarti jawabannya adalah E. Ya. Selanjutnya nomor yang kedua. Nah, di sini ada kata pernyataannya, premisnya itu hanya orang yang pintar bisa diterima di perusahaan Z. Kemudian beberapa pelamar yang memiliki jasa sarjana tidak diterima di perusahaan Z. Nah, penjawabannya adalah semua pelamar yang melamar di perusahaan Z akan diterima. B. Beberapa pelamar memiliki jasa kemudian orang yang tidak pintar. C. Perusahaan Z tidak membutuhkan orang yang pintar. D. Orang yang pintar tidak akan pernah diterima. E. Tidak ada orang yang pintar yang memiliki ijazah sarjana. Kita jawab. Kita misalkan P itu adalah pelamar yang memiliki jasa. Ya, memiliki jasa sarjana. Maksudnya dia memiliki jasa sarjana. Kemudian Q tidak diterima di perusahaan Z ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah R orang pintar. Yang orang pintar kita ambil. Ini diterima, kemudian hanya berorang yang memiliki ijazah sarjana. Saya cuma tulis ijazah di sini ya. Ada masalah, yang jelas modelnya seperti ini ya. Kemudian Q diterima di perusahaan Z dan R orang pintar. Menurut silogisme ya, kalau kita lihat beberapa P maka tidak Q, kemudian hanya R maka Q. Nah, karena hanya R maka Q di sini belum ada hubungan antara bentuk silogismenya, maka kita ekuivalenkan itu dengan tidak Q maka tidak R. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Kita buat silogismenya beberapa P maka tidak Q. Di sini tidak Q maka tidak R. Berasal dari sini ke ekuivalennya. Sehingga kalau kita simpulkan dalam bentuk silogisme, yang dicoret adalah tidak Q ya. Tidak Q. Jadi beberapa P maka tidak R. Nah,
Beberapa pangkat tidak air itu kalau kita buat dalam apa, kita ganti P dan QR-nya dalam kalimat yang ini, yang misalkan tadi ini. Jadi beberapa pelamar yang memiliki ijazah, kan sebenarnya memiliki ijazah bukan orang pintar. Bisa juga kita beberapa pelamar yang memiliki ijazah sarjana bukan orang pintar atau tidak pintar. Jadi tidak pintar dengan bukan orang pintar ya. Sehingga jawaban yang benar adalah B, beberapa pelamar yang memiliki ijazah kemudian kemungkinan orang yang tidak pintar. Nah, di sini berarti jawabannya adalah B. Yang mendekati modelnya ini, keterangannya adalah bahagian B. Selanjutnya, nomor yang ketiga. Soal perbandingan dan persamaan. Mobil menempuh jarak 180 km dengan kecepatan 60 km per jam. Jika kecepatan menjadi 80 km per jam, berapakah jarak yang ditempuh mobil? A 60, B 80, C 100 km, D 160, dan E 240 km. Kita jawab. Jadi kita tulis dulu. Dengan kecepatan 60 km per jam, menempuh jarak 180 km. Nah, bagaimana kalau 80 km per jam, X, dia menempuh X kilometer atau yang belum diketahui. Nah, selanjutnya waktu tempuh adalah 180 per 60 sama dengan 3 jam. Artinya mobil menempuh jarak 180 km dengan kecepatan 60 itulah waktu 3 jam. Nah, sekarang jarak sama dengan waktu kali kecepatan. Jadi jarak tempuh sama waktu kali kecepatan. Waktunya sudah kita tahu adalah 3 jam dan kecepatannya adalah 80 km. Maka hasilnya adalah 3 kali 80 sama dengan 240 km. Maka jawaban yang benar adalah bagian E, 240 km. Selanjutnya nomor yang keempat. Tentang deret. Nah, ini adalah deret. Jadi deretnya ini yang kemarin-kemarin ada di depan, kemudian ada yang di belakang, sekarang ada di tengah ya dicari ya. 6, 6, 12, titik, 1, 4, 4, 7, 20. A, 24, B, 36, C, 48, D, 60, dan E, 72. Kita jawab. Kita hamparkan dulu semuanya ya. Kemudian kita cari kemungkinan yang bisa. Suka dengan videonya? Like dong. Yang pertama kalau di 6 ke 6 biasanya dikali 1, ini dikali 2. Ini 144 ke 70, ini dikali 5 ya. Nah, jadi dikali 1, kemudian dikali 2 ke sini, kemudian ini dikali 5. Nah, dari situ di polanya, misalnya ada di sini angka, maka di sini dikali 3. Nah, bilangan yang dikali 3 ini 144. Nah, coba kita lihat 12 dikali ini kali 4, kemudian 12 kali 3 itu adalah 36. Betul tidak? 6 kali 4 24 ya. 6 kali 4 24, simpan 4, simpan 2. 6 kali 3 18 tambah 2. Berarti 6 kali 3 4 kali 3 12 tambah 2 14. Berarti 144 ya. 12 kali 3 juga 36. Jadi jawaban yang cocok adalah bagian B, 36. Jadi dari polanya kita lihat terurut 1 2, kemudian di sini 5. Nah, di sini bisa kita tebak 3 dan 4. Dan dapatlah jawabannya adalah 36. Jadi jawabannya adalah B, 36. Selanjutnya nomor yang ke-5, soal figural. Nah, tentukanlah gambar yang berbeda. Nah, ini ada segitiga-segitiga, ada tanda panah dan ada tanda tanya. Apakah A, atau B, atau C, atau D, atau E? Kemudian kita jawab. Kita ambil dulu soalnya, bentuknya ya. Segitiga-segitiga yang ada. Nah, sekarang kalau kita lihat, ini yang kedua ini adalah segitiga sama kaki. Nah, ini ada tanda panah. Nah, ini tanda tanya. Nah, ini ternyata dari simetri ini tidak simetri. Jadi simetrinya sama dengan 0 ya. Yang gambar satu ini simetrinya sama dengan 0. Kemudian ini 1, karena dia segitiga kaki berarti bisa dilipat ya. 1 kali. Ke sini tidak bisa karena tidak berbeda. Nah, berarti gambar 2 ada mempunyai 1 simetri. Kemudian yang kedua memiliki 2 ya. Kali di sini bisa di tengah. Kemudian bisa di sini. Ini simetrinya 1 ya. Nah, selanjutnya yang ini simetrinya 3. Gambar 3 sorry maksudnya. Simetrinya 2. Itu bisa dilipat seperti ini jadi simetri. Kemudian bisa dilipat juga seperti ini menjadi simetri.
Jadi seharusnya gambar selanjutnya ini adalah 3 simetrinya. Kemudian gambar 4 adalah simetrinya 3, maka kita cari gambar yang ada. Ternyata yang memenuhi itu adalah gambar segitiga sama kaki. Ini bisa dilipat dari sini. Kemudian ini juga bisa dilihat dari sini. Dan terakhir adalah bisa dilipat dari sini. Karena ini adalah segitiga sama sisi. Sehingga jawaban yang cocok adalah bagian C. Ya, bentuknya segitiga sama sisi. Jadi 1 simetri, 2 simetri, dan 3 simetri. Ingin informasi terbaru? Silakan di-subscribe. Namun sebelumnya kita ikuti dulu kata-kata yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kepercayaan diri adalah cahaya dalam dirimu yang mampu menerangi jalan kehidupan. Ingatlah, setiap orang memiliki kekuatan dan kelemahan. Fokuslah pada apa yang membuatmu unik, bukan pada perbandingan dengan orang lain. Berani mengambil risiko dan melangkah keluar dari zona nyaman adalah kunci. Ketika kamu percaya pada dirimu, dunia akan mulai percaya padamu. Jangan ragu untuk bersinar. No name. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.